Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko. Kali ini kembali berkolaborasi dengan Pak Happy Agriansyah. Kita membahas materi Matematika kelas 7 semester yang kedua, yaitu bab aritmatika sosial. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang untung dan rugi. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama adalah memahami apa itu keuntungan dan kerugian, kemudian memahami konsep untung atau laba, kemudian memahami konsep rugi. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Kita mulai dengan mempelajari apa itu keuntungan dan kerugian. Itu kalian sudah tahu apa itu keuntungan dan kerugian ya. Keuntungan itu adalah ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Itu akan dinamakan dengan keuntungan. Kalau kerugian adalah ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Kebalikan daripada keuntungan ya. Kalau impas atau balik modal adalah ketika pengeluaran sama dengan pendapatan. Itu tentang keuntungan dan kerugian ya. Tentu kalian sudah sangat memahami arti dari keuntungan dan kerugian ini. Materi ini sudah pernah kalian pelajari di SD. Kita akan mengulas kembali materi tentang aritmatika sosial ini dimulai dengan keuntungan dan kerugian. Kalau dalam matematika, yang akan menentukan untung atau rugi itu adalah pendapatan dikurang dengan pengeluaran. Jika hasilnya positif, maka itu namanya untung. Kalau hasilnya negatif, maka itu yang disebut dengan rugi. Bisa dipahami ya? Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1.500.000. Jika pada hari itu bubur yang terjual 200 porsi dengan harga 9.000 per porsi, tentukan apakah Pak Subur untung atau rugi. Mari kita jawab. Kita tulis dulu apa yang diketahui terlebih dahulu ya. Yang diketahui yang pertama adalah modalnya ya, pengeluarannya. Pengeluaran atau modalnya Pak Subur menghabiskan uang 1.500.000 rupiah. Kemudian terjualnya adalah 200 porsi dengan harga per porsinya adalah 9.000. Oke, mari kita coba selesaikan. Untuk menentukan apakah Pak Subur untung atau rugi, kita harus tahu dulu pendapatannya pada hari itu Pak Subur ada berapa ya. Nah, pendapatannya itu adalah dari harga per porsinya kali yang terjual berapa porsi. Caranya berarti 9.000 kali 200. Karena ada 200 porsi yang terjual ya. Jadi hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Dari sini sudah bisa terlihat ya, dengan pendapatan 1.800.000 kemudian pengeluarannya adalah 1.500.000. Jadi bisa kita tentukan ya, untung atau rugi. Caranya adalah 1.800.000 rupiah yaitu pendapatan dikurangi dengan pengeluarannya 1.500.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 300.000 rupiah. Nah, sekarang kita tentukan dia untung atau rugi. Tadi di awal sudah Bapak jelaskan ya. Kalau nilainya positif, pendapatan dikurang pengeluaran. Kalau nilainya positif berarti untung, kalau negatif berarti rugi. Sedangkan sekarang nilainya adalah 300.000. Berarti positif ya. Jadi kesimpulannya adalah Pak Subur untung sebesar 300.000 rupiah. Gampang ya? Nah, gitu ya. Itu untuk menentukan apakah untung atau rugi. Jadi pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Mari kita lanjutkan. Kita akan membahas dulu tentang untung atau laba ya. Apa aja yang kita pelajari dalam laba nanti. Berikut ini nanti Bapak jelaskan adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan untung atau laba. Yang pertama adalah untuk menentukan untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli ya. Harga jual dikurangi harga beli. Itu untuk menentukan berapa besar keuntungannya. Kemudian kalau ditanya persentase untungnya, kita singkat dengan PU ya. Persentase keuntungan itu harga jual dikurang harga beli itu kan sama dengan untung ya. Untung per harga beli kali 100% ya. Rumus yang kedua. Kemudian kalau ditanya harga beli jika untung. Kalau sudah diketahui untungnya, kemudian kita menentukan harga belinya, maka cara mencarinya adalah 100. 100 itu dari 100% per 100 ditambah persentase untungnya berapa? Kali harga jualnya. Itu ya, ini kalau diketahui persentase dari keuntungannya. Maka menentukan harga belinya adalah dengan rumus ini. Kemudian yang terakhir, harga jual jika diketahui persentase untungnya. Tadi harga belinya, sekarang harga jual yang kita cari. Harga jual berarti kebalikannya 100 ditambah persentase untungnya per
100 kali harga beli. Itu ya. Ini berkebalikan antara untuk menentukan harga beli dan harga jualnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Gunakan rumus-rumus yang tadi ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, Syah menjual mobilnya ini ya, 703.800.000. Ia membeli mobil itu dengan harga 612 juta. Hitung laba dan persentase labanya. Syah menjual mobilnya 703.800.000. Yang awalnya dia membeli seharga 612 juta. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah harga jual ya. Harga jualnya 703.800.000. Kemudian harga belinya 612 juta. Nah, untuk menjawabnya, untung atau laba itu cara mencarinya adalah harga jual dikurangi harga beli ya. Berarti 703.800.000 dikurang 612 juta, hasilnya adalah 91.800.000 rupiah. Ini keuntungan yang didapat Pak Syah ketika menjual mobilnya. Ini berarti labanya ya, labanya 91.800.000. Kalau ditanya persentasenya berarti PU sama dengan untung ya, harga jual kurang harga beli per harga beli kali 100%. Ini harga jual kurang harga beli per 612 juta. Ini adalah harga belinya kali 100%. Untungnya adalah 91.800.000 di per 612 juta kali 100%. Biar lebih mudah kita sederhanakan, kita coret dulu. Ini sebenarnya juga bisa kita sederhanakan ya. Nah, nanti hasilnya 0-0-nya ini biar lebih mudah bisa kita coret juga, kita sederhanakan. Hasil pembagiannya adalah 15. Ini dalam satuan persen ya. Hasilnya adalah 15%. Jadi persentase keuntungan Pak Syah menjual mobilnya adalah 15%. Bisa dipahami ya contoh yang pertama tentang laba. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Riko mendapat laba 20% setelah menjual barang seharga 120.000. Berapakah harga pembeliannya? Langkah yang pertama, tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah PU, persentase laba atau persentase keuntungan dari yang didapatkan Riko, 20%. Kemudian harga jualnya adalah 120.000. Berapa harga belinya? Berarti kita gunakan rumus menentukan harga beli tadi ya. Yang kedua, yang ketiga, PU sama dengan 20%, harga jual sama dengan 120.000. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan rumus ini. HB sama dengan 100 per 100 ditambah PU kali harga jualnya. Itu ya kalau diketahui harga jualnya terlebih dahulu. Berarti 100 per 100 ditambah 20. Ini keuntungannya kali 120.000. Hasilnya adalah 100 per 120 kali 120.000. Hasilnya adalah 12 juta dibagi 120, hasilnya adalah 100.000 ya. Tinggal dicoret. Ini kan 12 dengan 12, 1, 0-nya tinggal dicoret, disesuaikan ya. Jadi harga beli Riko membeli barang tersebut adalah 100.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga tentang untung atau laba. Seseorang menjual barang dengan keuntungan 18%. Pembelian barang itu 160.000. Hitunglah harga penjualannya. Nah, sekarang kebalikannya. Sekarang diketahui harga belinya, kemudian kita diminta menentukan harga jualnya berapa kalau keuntungannya adalah 8%. Kita tuliskan yang diketahui, PU-nya adalah 18%, kemudian harga jualnya 160.000. Jadi untuk menjawabnya adalah harga jual sama dengan 100 plus PU per 100 kali HB. Jadi 100 tambah 18 per 100 kali 160.000. Hasilnya adalah 118 per 100 kali 160.000. Ini kita bisa coret nolnya. Hasilnya menjadi 118 kali 1.600. Hasil akhirnya adalah 188.800. Jadi harga jual dari barang itu adalah 188.800 kalau dengan keuntungan 18%. Itu ya. Bisa dipahami kan? Kita sudah belajar menentukan harga beli, harga jualnya juga sudah, menentukan persentasenya juga sudah. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai rugi sekarang. Tadi kan kita sudah pelajari, rugi itu adalah suatu keadaan di mana pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Atau dalam jual beli berarti harga jualnya lebih kecil atau lebih rendah daripada harga belinya. Oke, nah ini akan kita bahas rumus-rumus yang akan kita gunakan dalam menghitung rugi.
Yang pertama adalah menentukan ruginya itu sendiri. R itu adalah ruginya, besar ruginya berapa, HB adalah harga beli, dan HJ-nya adalah harga jualnya. Jadi rugi bisa kita tentukan dengan cara R sama dengan HB dikurangi HJ. Jadi harga beli dikurang harga jual, karena harga belinya lebih tinggi daripada harga jualnya ya. Kemudian untuk menentukan persentase ruginya, rumusnya adalah PR sama dengan HB min HJ, ini nilai kerugiannya ya, per HB per harga beli kali 100%. Jadi persentase, baik itu untung atau rugi, untuk menentukan persentase itu selalu pernya adalah harga beli ya. Selalu harga beli untuk sebagai penyebutnya. Kemudian menentukan harga beli jika rugi. Harga beli sama dengan 100 per 100 min PR kali harga jual. Sama dengan menentukan harga beli pada untung, hanya saja di sini dikurang ya, bukan ditambah. Dikurang dengan persentasenya. Selanjutnya harga jual sama dengan untung, yang membedakan hanya minnya saja. Jadi harga jual sama dengan 100 dikurang persentase rugi per 100 kali harga belinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, Pak Iwan membeli sebuah kursi dan meja dengan harga 250.000. Karena sesuatu hal, barang-barang itu dijual lagi dengan harga 200.000. Hitunglah kerugian yang diperoleh Pak Iwan. Angkanya sama, kita tentukan apa yang diketahui dulu. Yang diketahui yang pertama adalah harga belinya 250.000, kemudian harga jualnya adalah 200.000. Nah, sudah ketahuan ya, dia rugi karena harga belinya lebih tinggi daripada harga jualnya. Selanjutnya untuk mengerjakannya, kita tentukan ruginya dulu berapa. Ruginya adalah harga beli dikurang harga jual. Berarti 250.000 dikurang 200.000, hasilnya adalah 50.000. Berarti Pak Iwan rugi 50.000. Sangat mudah ini ya. Selanjutnya kita tentukan persentase kerugiannya berapa. Persentase kerugian berarti ini adalah nilai kerugiannya per harga beli kali 100%. Ini harga belinya adalah 250.000 dikurangin 200.000 harga jual per harga beli 250.000 kali 100. Hasilnya adalah 50.000 per 250.000 kali 100. Nah, untuk lebih memudahkan ini bisa kita coret-coret ya. Ini nolnya juga. Berarti hasil akhirnya adalah 50.000 dibagi 2.500 itu adalah 20%. Jadi persentase kerugian yang dicapai Pak Iwan adalah 20%. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua tentang rugi. Pak Somad menjual sepeda seharga 4.750.000 karena ada keperluan mendesak dan mengalami kerugian 5%. Berapakah harga beli sepeda tersebut? Oke, pada contoh soal ini diketahui Pak Somad menjual ya. Berarti yang diketahui adalah harga jualnya. Harga jualnya adalah 4.750.000. Kemudian dari penjualan itu Pak Somad mengalami rugi 5%, berarti persentase ruginya ya, PR sama dengan 5%. Berapakah harga beli? Berarti yang akan kita cari adalah harga beli. Gimana caranya? Kita sudah punya rumusnya kan tadi ya. Untuk menentukan harga beli, kita gunakan rumus ini. HB sama dengan 100 per 100 dikurangi PR kali harga jualnya. Nah, berarti kita masukkan angkanya 100 per 100 dikurang 5. Ini persentase dari ruginya kali 4.750.000. Berarti kan 100 kali 4.750.000 dibagi 95 ya. Hasilnya adalah 475 juta bagi 95. Dan hasil akhirnya adalah 5 juta. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah 5 juta rupiah. Jadi ketemu harga pembelian sepeda Pak Somad adalah 5 juta rupiah. Bisa dipahami ya. Yang penting jangan salah ketika memasukkan nilai presentasenya di sini ya. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir dari materi rugi. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan kerugian 12%. Tentukan harga jual tanah milik Pak Dedi. Ini harga belinya sudah tahuan, kemudian dijual dengan kerugian 12%, kita tentukan harga jualnya. Dengan cara kita tulis dulu yang diketahui dulu. Persentase ruginya sama dengan 12%, PR ini. PR sama dengan 12%, kemudian harga jualnya adalah 40 juta. Nah, untuk menjawabnya,
gunakan rumus harga jual sama dengan 100 dikurang PR dibagi 100 kali harga belinya. Kebalikan dari rumus harga beli tadi ya. 100 dikurang 12 per 100 kali 40 juta. 88 per 100 kali 40 juta. Nolnya bisa kita coret dulu, berarti 88 kali 400.000 ya. 88 kali 400.000 hasilnya adalah 35.200.000 rupiah. Berarti harga jual tanah milik Pak Dedi adalah 35.200.000 rupiah. Berarti benar ya, mengalami kerugian karena harga belinya 40 juta kemudian dijual dengan harga 35.200.000 rupiah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Demikian penjelasan aritmatika sosial khususnya pada video kali ini adalah untung dan rugi, tentang harga jual dan harga beli, kemudian presentase keuntungan dan presentase kerugian. Semuanya sudah kita bahas. Apabila masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Matuzeva. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.